Assalamualaikum Ustadz. Ini saya mau tanya tentang kajian Islam yang berada di masyarakat kita kan, yaitu kita dimintakan untuk sholat, kemudian juga membaca Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya Al-Quran itu pedoman hidup kita sebenarnya, ya. Terus yang terjadi di masyarakat kita sementara ini kan, Al-Quran itu hanya menjadi bacaan yang kita tidak paham tentang artinya, dan juga sedangkan di Al-Quran sendiri itu ada perintah untuk tadabbur. Artinya kita menghayati ayat-ayatnya kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Lantas bagaimana gimana? Seharusnya. Iya, yang seharusnya dilakukan masyarakat Islam agar kita paham tentang agama kita dan kemudian kita menjalankan agama sesuai dengan perintah yang ada di Al-Quran, juga di perintah-perintah Rasul, seperti itu. Mohon tanggapannya, Ustaz. Apa pertanyaannya tentang Al-Quran? Jadi banyak di masyarakat kita lebih fokus kepada menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang bernilai ibadah, bukan tuntunan yang mengubah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana, Mas? Di Nalar TV. Iya. Al-Quran itu ketika mengenalkan dirinya pertama kali di surat Al-Baqarah itu disebutkan dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran turun sebagai manual book, ya, buku petunjuk. Tapi tidak semua orang mengambil petunjuk itu. Ada grade, ada muttaqin di situ, orang-orang bertakwa. Tradisi membaca Al-Quran itu adalah anjuran dari Rasulullah. Kalau kita melihat dari aspek marketing, ya, itu kan promo sebenarnya. Jadi barang siapa membaca kulhu ketika masuk sebuah rumah, maka Allah akan mengusir kefakiran dari rumah itu, misalkan. Itu kan promo. Karena manusia ini kan rata-rata perlu disejahterakan. Tapi apakah hanya sebatas membaca kulhu saja? Nah, itu kan sebenarnya pancingan-pancingan Rasulullah. Itu adalah salah satu keagungan Rasulullah. Beliau itu jarang kemudian memberikan penekanan-penekanan, tekanan-tekanan, perintah-perintah. Bahkan andai pun itu sangat sunnah, kecuali wajib. Karena kalau bicara wajib berarti sudah ada di Al-Quran, kan begitu. Kalau perintahnya Rasulullah kan sunnah, kalau perintahnya Gusti Allah kan wajib gitu. Nah, rata-rata sunnah Rasulullah itu lahir bukan karena perintah langsung dari Rasulullah. Ada beberapa bagian itu Rasulullah mencontohkan. Nah, membaca Al-Quran itu sama sebenarnya. Itu adalah perintah. Perintah dari Allah itu wajib. Dan bukan hanya bernilai ibadah sebenarnya. Karena memang Al-Quran itu turun sebagai petunjuk. Lalu bagaimana kalau orang mencukupkan diri dengan membaca saja? Ya, ini kan sama saja dengan ke mall kita hanya berebut promo, ya. Tapi kita tidak membeli kadang. Karena sebenarnya manfaat dari Al-Quran itu bukan ketika dibaca. Itu bonus ilahiyah, bonus Tuhan. Jadi kalau kita membaca, kita dapat bonus pahala.
Kita ini hanya menjadi pemburu bonus sebenarnya, tapi tidak ingin membeli sesuatu dari itu, cari gratisan lah. Sebenarnya kan tujuan premiumnya Al-Quran itu hudan, petunjuk. Bagaimana kita memperoleh petunjuk? Otomatis kita harus memahami. Benar jenengan sampaikan tadi, harus ada upaya tadabbur. Tadabbur itu seperti apa? Kita membaca Al-Quran, kemudian kita pahami kandungan-kandungannya, untuk sebisa mungkin kita jadikan Al-Quran itu terapan dalam hidup. Iya. Salah tidak salah, tapi tidak cukup kalau hanya membaca Al-Quran sebagai bagian dari promo ibadah ya. Karena itu bonus-bonus saja sebenarnya. Orang kalau terjebak kepada bacaan-bacaan, maka yang menjadi motivasi semangatnya itu biasanya hanya yang berkaitan dengan membaca, memperbaiki tartilnya. Itu bagus dan itu anjuran. Bahkan mungkin menghafal. Sekarang pertanyaannya, lebih baik mana? Paham Al-Quran atau hafal Al-Quran? Hafal Al-Quran memiliki kelebihan, memiliki keutamaan yang juga dijelaskan oleh Nabi. Tapi bukan itu targetnya. Karena sejarah kita diajarkan ya. Banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran itu justru menjadi pengkhianat di dalam Islam. Yang membunuh para khalifah saja itu bukan orang-orang bodoh, Mas. Yang menghabisi Sayyidina Ali di Ramadan itu siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Itu penghafal Quran. Jadi kalau siang senang puasa sunnah, malam qiyam lail. Tapi Al-Quran itu tidak merasuk ke dalam jiwanya, tidak menjadi amalan, tindakan. Nah itu juga ada satu ini. Amin. Ya kan kalau kita kembali ke sejarah, yang saya tahu itu dari beberapa ini, itu katanya Al-Quran itu baru dibukukan ketika Kekhalifahan Utsman bin Affan. Artinya sebelum itu kan tidak ada buku. Artinya juga berarti para sahabat yang sezaman dengan Rasulullah itu beliau tidak membaca, tetapi belajar secara langsung. Artinya kan ya benar yang Ustadz sampaikan tadi, bukan satu-satunya cara membaca untuk kita memahami Al-Quran. Terus ada nah karena kita sekarang ini kan terkendala dengan bahasa ya, kita nggak ngerti bahasa. Ya apa tanggapannya kalau misalnya kita hanya belajar dengan terjemahan Al-Quran, karena untuk belajar bahasa Arab kan masih butuh waktu lagi kan gitu. Artinya kita butuh isinya dan kita belajar melalui terjemahan. Ya apa kira-kira? Banyak pertanyaan tadi. Pertama, jangan katakan tadi Al-Quran itu baru dibukukan di masa Khalifah Utsman radhiyallahu an. Riwayatnya begitu. Walaupun saya meyakini Al-Quran itu sudah dibukukan di masa Rasulullah. Disebut kitab berarti kan sudah selesai. Makanya ada proses tauqifi, ada petunjuk langsung dari Gusti Kanjeng Nabi tentang penempatan ayat-ayat itu. Contoh ayat pertama yang turun apa? Iqra. Sesudah Iqra al-Mudaththir, sudah Mudaththir al-Fatihah. Begitu. Tapi penempatan itu kan justru Al-Fatihah yang dilupakan oleh Rasulullah tauqifi. Jadi sebenarnya ketika Rasulullah disempurnakan tugasnya dan kemudian beliau diangkat ke langit, wafat, tugas itu selesai, kitab itu selesai. Yang dimaksud pembukuan Al-Quran itu dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar. Karena penulis wahyu kan banyak di masa sahabat itu. Ada dua macam itu, ada ditulis sesuai tartibun nuzul, urutan turunnya ayat Al-Quran. Ada yang sudah ditulis dalam bentuk tataan seperti yang kita lihat hari ini. Ya, cuman tidak digandakan. Karena memang kemampuan orang Arab dalam menghafal itu luar biasa. Betul memang bahwasanya Al-Quran itu tidak semata-mata untuk dibaca. Kenapa? Coba kalau kita lihat, turunnya Al-Quran itu yang banyak bukan mendahului sebuah peristiwa. Terjadi sebuah dialektika, terjadi sebuah masalah,
kemudian Rasulullah memutuskan sesuatu, turunlah ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang banyak sebagai konfirmasi atas sebuah peristiwa, mengonfirmasi sebuah peristiwa, persoalan. Jadi memang turun sebagai konfirmasi, petunjuk. Dan kemudian itu akan berulang. Ya, dan itu berulang. Nah, oke, itu yang pertama. Jadi ini istilah saya bahwa Al-Quran itu sudah selesai di masa Rasulullah, hanya tidak digandakan yang banyak. Ya, di masa Khalifah Sayyidina Utsman itu Al-Quran itu kemudian ditulis ulang untuk digandakan. Kita tahu lah teknologi terbatas di Arab waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Belajar Al-Quran dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran Quranan Arabiyah. Jadi Quran yang berbahasa Arab. Tapi jangankan kita yang non Arab, orang Arab aja bingung. Bukan Al-Qurannya yang ini. Karena memang Al-Quran itu hadir dengan kekhasan bahasa yang oleh orang Arab di masa itu juga ini menjadi sebuah mukjizat. Makanya oleh para ulama disebut Al-Quran itu bahasanya saja menjadi mukjizat. Mukjizat itu apa? Berarti sebuah hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang manusia, bahkan oleh seluruh manusia. Jadi ketika ayat itu turun, ini orang Arab terkejut, padahal itu bahasa Arab. Jadi dari aspek bahasa saja memiliki kekhususan-kekhususan. Kalau logika saya, Al-Quran itu datang membalik logika penggunaan bahasa di masanya. Kalau kita lihat kan ada Yaman, ada ini kan. Jadi pola susunan dalam bahasa Arab itu kan beda. Al-Quran itu turun justru berbeda dengan semua itu. Jadi bahasa Arab pemersatunya Quran. Makanya banyak para ulama kemudian memberikan perhatian terhadap keindahan bahasa Al-Quran, seperti Az-Zamakhsyari dengan Al-Kasyafnya dan banyak sekali. Lalu bagaimana kita belajar Al-Quran dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia? Ya harus. Bukan saja boleh, harus. Harus. Kenapa? Untuk tercapainya tujuan Al-Quran menjadi petunjuk. Iya, betul. Jadi kita membaca ayat Al-Quran itu ibadah. Iya. Dan kita membaca terjemahan untuk memahami kandungan ayat itu adalah kewajiban. Dan itu bernilai istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah membaca Al-Quran dengan bahasa Indonesia? Itu yang saya tidak setuju. Bukan membaca Al-Quran dengan bahasa Indonesia, belajar Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Seperti apa itu? Ya iya kan beda. Jadi kita misalkan membaca surat Al-Fatihah, kita tidak membaca bahasa Arabnya, tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Tidak kan begitu kan? Jadi kita tetap membaca ayatnya, tapi maknanya kita boleh menggunakan terjemahan bahasa Indonesia dari Kemenak misalkan. Karena itu sudah terverifikasi. Harus. Lalu bagaimana kita kemudian mengambil prinsip Quran dari terjemahan yang kita pelajari? Harus. Bukan hanya boleh. Loh, katanya tidak boleh menafsirkan. Kita bukan mau menafsirkan. Kita mau mengambil semangat ayat yang kita baca, sejauh yang kita pahami, lalu kita jadikan dasar dari tindakan kita. Tentu dengan kita mengkonfirmasi atau bertanya kepada orang yang ahli ya. Kalau kita kebetulan dekat dengan para kiai atau para ustadz, ya kita tanya. Boleh. Karena itu bukan tafsir, itu tadabbur, merenungi makna Al-Quran. Harus, wajib. Boleh, harus, bukan hanya boleh. Karena tadabbur itu menjadi hak semua orang. Bagaimana kita mengambil petunjuk kalau kita tidak bertadabbur? Mustahil bin mustajab itu. Iya kan? Tapi jangan dimaknai sebagai tafsir. Jadi begini, ketika kita membaca sebuah ayat, lalu kita pahami maknanya dengan terjemahan tersebut, otomatis kan alam bawah sadar kita, pikiran kita kan memiliki melahirkan sebuah makna. Makna itu yang kemudian akan menjadi tindakan kita. Tidak masalah. Kalau kita menafsirkan, itu yang masalah. Hanya bermodal terjemahan maksudnya. Iya. Bedanya menafsirkan dengan ini apa ya? Sederhana sih. Kalau tafsir itu kan konseptual ya. Yang dibukukan begitu? Ya kadang tidak diperlukan juga ya. Tafsir itu kan menalar ayat dari berbagai macam aspek. Tapi kalau tadabbur kan enggak. Jadi kandungan ayat itu kita pahami, kita jadikan tindakan.
Hanya ada 2 ayat di Al-Quran sebenarnya tentang tadabbur itu. Pertama, Allah mengingatkan, afala yatadabburuna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapakah mereka tidak merenungi Al-Quran, atau pada hati mereka ada gembok, kunci. Berarti dari ayat itu apa? Kita harus tadabbur. Karena bahasanya afala yatadabburuna al-Quran. Mengapa mereka tidak bertadabbur? Kasarnya, please tadabburi gitu. Please renungkan itu. Atau pada hati mereka itu ada gembok. Jadi apa? Orang yang tidak merenungi Al-Quran, otomatis dia terkunci hatinya. Berarti apa kepahaman dari ayat ini? Modal kita mentadabburi ayat Al-Quran berarti open mind. Buka. Harus, kalau perlu out of the box. Kan itu ayat itu. Am ala qulubin aqfaluha, atau pada hati mereka ada kunci-kunci. Berarti modal pertama merenungi Al-Quran itu, tadabbur Al-Quran itu open mind. Itu. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang tadabbur itu adalah berbunyi, afala yatadabburuna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi mengapa mereka tidak bertadabbur, mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka mereka akan temukan banyak sekali perbedaan. Artinya apa? Tadabbur pertama harus open mind. Yang kedua, tadabbur itu harus memperhatikan keserasian. Jadi apabila hasil tadabbur kita itu serasi dengan makna ayat lain, benar. Kalau tidak, kita gugurkan hasil tadabbur itu. Karena Al-Quran itu tidak ada perselisihan antara ayat dengan ayat yang lain, tidak ada. Itu. Jadi kalau kita simpulkan, pertama apa tadi? Apakah membaca Al-Quran hanya untuk ibadah atau mengamalkan kandungannya? Otomatis yang kedua. Karena membaca Al-Quran untuk berebut fadilah itu hanya berebut promo, bonus-bonus. Oke. Yang kedua, apakah tadabbur itu boleh menggunakan apa? Karena kita kan terbatas ya. Ada yang lebih banyak anak mendok kan? Menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, wajib harus. Bukan hanya boleh. Yang penting 2. Pertama harus open mind. Yang kedua, perhatikan keserasian Al-Quran. Jangan-jangan sampai nanti apa yang kita hasilkan itu bersinggungan, bertentangan dengan kandungan ayat Allah. Selama serasi, itulah kebenaran. Kalau Pak Quraisy Shihab itu menyimpulkan, Al-Quran itu seperti mutiara yang setiap sisinya memancarkan cahaya. Silahkan kita ciduk, kita sorot dari aspek apapun, pasti sesuai. Kalau tidak sesuai, berarti ada sesuatu yang salah dengan cara kita. Selama sesuai, it's okay. Itu aja mungkin. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.